Dalam beternak ayam atau unggas apapun, setidaknya kita butuh 17% hingga 20% protein yang terkandung di dalam ransum pakan ternak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat ternak rumahan semua. Kali ini chickenku akan share cara pembuatan tepung ikan atau konsentrat sebagai pakan tambahan. Jadi dalam kebutuhan pakan ada beberapa komposisi, diantaranya mengandung asam amino atau protein, kemudian mengandung lemak, mengandung karbohidrat, dan mengandung vitamin serta grade mineral, fosfor, dan lain-lainnya. Ketika kita membutuhkan vitamin, kita bisa menggunakan tambahan vitamin yang sudah jadi. Ataupun kita membutuhkan mineral, kita pun bisa membeli dengan tambahan mixer makanan mix ya, yang harganya cukup murah. Sementara untuk pakan karbohidrat atau pakanan mengandung protein nabati, banyak sekali alternatif, misalkan ampas tahu, daun-daunan, bayam, kangkung, ataupun azola atau makanan yang lain. Sementara yang susah bagi peternak adalah ketika kita membutuhkan protein hewani. Protein hewani dari ikan atau mengandung daging. Itu yang diperlukan untuk memicu pertumbuhan pembesaran ternak ataupun memicu produksi telur bagi yang beternak khusus telur. Sementara itu di daerah tertentu terkadang kita kesulitan dalam mendapatkan protein hewani, konsentrat ataupun tepung ikan. Tapi di daerah tertentu tidak menutup kemungkinan juga tersedia banyaknya bahan yang murah meriah dari pakan hewani. Sebagai peternak yang rumahan, yang kecil, kendala kita adalah di budget pemeliharaan dari harga kalkulasi pakan yang terlalu tinggi. Karena adanya bahan campuran tersebut dari awalnya harganya terlalu tinggi. Di antaranya konsentrat atau tepung ikan yang harga per kilonya bisa 8.000, 9.000 ataupun daerah tertentu bisa 10.000 atau 12.000. Nah, ketika harga itu terlalu mahal, maka tidak mungkin kita menekan kos produksi ya, kos pakan yang tetap mengandung nutrisi tinggi tapi harganya relatif terjangkau. Itu tentu menjadi sebuah hal yang berat buat kita peternak kecil. Untuk itulah perlunya kita membuat pengganti tepung ikan atau konsentrat. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti lanjutannya. Halo, hari ini saya mencari ikan untuk pengganti tepung ikan atau pengganti konsentrat. Saya sekarang berada di Pasar Ikan Tambak Blora, Semarang. Ya, ini bentuk pasarnya seperti ini. Cukup luas. Kita bisa dapatkan ikan-ikan yang murah, berkualitas, dengan protein yang cukup tinggi, dan nantinya kita olah menjadi bubur ikan atau penggantinya tepung ikan. Kalau tepung ikan bersifat kering, kalau ini bersifat basah, yang tinggal kita campurkan dengan dedak sehingga bisa buat makanan ikan. Di sini kita bisa dapatkan ikan-ikan yang murah, tergantung Anda ya. Ya, terima kasih. Untuk membuat gantinya tepung ikan atau konsentrat, tentu saja kita butuh bahan utama yang sama, yaitu bahan-bahan dari ikan juga. Dan untuk mencari ikan dengan harga yang murah, Anda bisa membelinya di daerah pelabuhan atau pasar ikan sekitar pelabuhan. Kalau Anda bisa beli langsung dari nelayannya atau di tempat pelelangan ikan, maka harganya jauh lebih murah. Biasanya nama ikannya disebut ikan ruca atau ikan kecil untuk pakan bebek. Kalau di tempat pelelangan ikan di pelabuhan, satu ember cet per 20 kg biasanya harganya sekitar 25.000 hingga 50.000. Bentuk ikan yang lebih besar seperti ini kalau sudah di pedagang pasar pelabuhan sekitar 5.000 hingga 7.500 per kilogram. Kali ini kita akan coba buat dengan ikan satu kantong. Kita tuang dulu di ember atau baskom. Ini jenis ikannya termasuk yang lumayan bagus, tapi sebenarnya dari segi ukuran masih terlalu besar. Namanya ikan reject, pastinya isinya juga bercampur-campur. Kalau saran saya, belilah ikan yang seukuran lebih kecil. Contohnya seukuran ini, seperti ini, karena per kilogramnya jatuhnya lebih murah, seharga Rp1.250 hingga Rp2.500.
Selain itu juga, ikan yang lebih kecil-kecil durinya juga makin mudah hancur. Takaran yang kita butuhkan sama saja. Biasanya kalau kita butuh tepung ikan atau konsentrat 5 kg, maka kita juga gunakan ikan asli 5 kg juga. Dan ikan satu kantong ini kita timbang beratnya 5 kg. Oke, tahap pertama, cuci ikannya hingga bersih. Cara cucinya cukup hanya dibilas saja dengan mengguyurkan air hingga air amisnya yang berwarna keruh terbuang. Tanda kira-kira bilasnya sudah cukup bersih adalah ketika warna air amisnya yang tadinya keruh menjadi lebih jernih. Selanjutnya, siapkan panci untuk merebus. Ukuran panci relatif mengikuti banyaknya ikan yang ingin kita olah. Tambahkan air kurang lebih 50%-nya. Kalau ikan 5 kg, maka airnya 2,5 liter atau 3 liter. Tidak perlu ditambahkan bahan lainnya, hanya air saja. Langkah berikutnya, kita rebus dengan api yang sedang, tidak terlalu besar. Dalam merebus, biasanya saya tutup terlebih dahulu, dan ketika kira-kira mau mendidih, maka tutupnya baru saya buka agar tidak meluber. Bisa juga Anda aduk sesekali sambil dilihat, lama-kelamaan ikan-ikan yang direbus ini akan hancur sendirinya menjadi bubur, yaitu saya biasa menyebutnya bubur ikan. Ketika proses perebusan, biasanya di tempat saya, bau dari air rebusan ikan ini akan memancing lalat-lalat BSF berdatangan. Anda bisa lihat sendiri, ini adalah beberapa lalat BSF yang tertarik untuk datang karena mencium bau dari rebusan ikan ini. Biarkan proses mendidih selama kurang lebih 15 menit. Artinya terhitung dari awal rebusan ikan ini mulai mendidih dan dibiarkan terus lamanya kurang lebih 15 menit. Setelah itu matikan apinya dan biarkan bubur ikan rebusan ini menjadi benar-benar dingin. Bukan hangat tapi benar-benar dingin. Bisa butuh waktu 6 hingga 12 jam hingga benar-benar dingin. Setelah dingin kita lanjutkan ke tahap fermentasi. Siapkan gelas kosong, pengaduk, air 1 gelas, gula pasir, dan tentu saja probiotik, bisa E4 atau merek lain juga nggak masalah. Tiap 1 kg ikan butuh 1 sendok gula, jadi 5 kg ikan butuh 5 sendok gula. Untuk 5 kg ikan, tuangkan juga 5 tutup E4. Tuangkan juga air 1 gelas. Aduk hingga gulanya larut, dan langkah berikutnya, tuangkan larutan E4 dan gula tersebut ke bubur ikannya, dan aduk hingga kira-kira merata. Siapkan gentong yang bisa ditutup rapat. Tuang bubur ikan ke gentong. Untuk kandungan protein yang wajar, gunakan takaran 1:2. Artinya, kita tambahkan dedak katul 10 kg. Jadi selanjutnya, tuang juga dedak katul 2 kali lipatnya. Misalkan kalau bubur ikannya 5 kg, maka dedak katulnya butuh 10 kg. Tuang bertahap agar memudahkan pengadukan. Kalau kesulitan dalam pencampuran karena medianya terlalu sempit, maka proses pencampuran atau pengadukan bisa Anda lakukan di luar gentong. Seperti saya melakukan pengadukannya, pencampurannya di atas terpal. Setelah benar-benar tercampur rata, maka bisa dimasukkan kembali ke dalam gentong. Tutup rapat hingga jangan ada udara yang masuk agar fermentasi berhasil. Selain direbus, bisa juga ditumis. Sebagai contoh, saya gunakan ikan 3 kg. Setelah dicuci bersih, tuangkan ikan-ikan tersebut ke penggorengan. Tambahkan minyak goreng kira-kira 100 gram atau 1/4 gelas. Tuang saja langsung minyak gorengnya ke atas ikannya, baru letakkan penggorengan dan panaskan. Apinya sedang saja, jangan terlalu besar, agar tidak gosong atau lengket. Kalau cara ditumis seperti ini, maka harus sering-sering diaduk ketika terlihat mulai mendidih. Anda juga bisa bantu menghancurkan ikan-ikannya sambil sering-sering diaduk hingga kurang lebih 15 hingga 20 menit. Terlihat lama-lama akan hancur sendirinya menjadi bubur ikan, hanya saja lebih kering. Setelah cukup matang, matikan api dan tunggu bubur ikannya menjadi benar-benar dingin. Siapkan gula 3 sendok dan tuang E4 3 tutup botol. Tuang juga air 1 gelas. Aduk hingga larut. Siapkan wadah atau media yang bisa ditutup rapat. Tuang semua bubur ikan yang sudah ditumis tadi dan sudah benar-benar dingin. Setelah ikan dituang semua, selanjutnya tuang larutan E4 ke dalamnya.
Bisa juga Anda tambahkan air 1 gelas lagi agar memudahkan dalam pengadukan. Setelah teraduk rata, apabila yang Anda inginkan kandungan protein hewaninya lebih tinggi, maka tambahan dedak katulnya 3 kilo. Jadi perbandingannya 1:1, atau ikan 50%, dedak katul 50%. Kalau ingin menambahkan bahan lain, misalkan jagung, juga tidak masalah. Pilih jagung giling yang lebih halus, ukurannya kecil-kecil seperti ini. Ini jagung yang ukurannya lebih besar, sedangkan ini jagung giling yang lebih halus. Kita gunakan yang ini, yang lebih halus. Campurkan sebanyak 1 kg. Sama seperti sebelumnya, pengadukan kalau sulit bisa dilakukan di luar. Setelah kira-kira tercampur merata, maka bisa dimasukkan kembali ke ember. Kalau tidak muat dan terlalu penuh, maka sisanya bisa dimasukkan ke kantong plastik, lalu diikat rapat. Sedang yang di ember juga kita tutup rapat. Pastikan tidak ada udara yang masuk. Sebaiknya beri tanda saat menfermentasi sebagai pengingat saja. Biarkan sekitar 5 hari dulu, lalu buka sebentar dan tutup kembali agar gas di dalamnya keluar. Setelah kurang lebih 7 hari, hasil fermentasi sudah bisa digunakan. Cara pengaplikasiannya bagaimana? Caranya, ambil secukupnya, misalkan 3 kg. Rumus kadar protein hewaninya 1:2:1. 1 kg adalah bubur ikan, 2 kg adalah dedak, dan 1 kg adalah bahan tambahan lainnya. Jadi kalau kita mengambil dari gentong 3 kg, maka bahan lain yang bisa ditambahkan hanyalah 1 kg agar hewaninya tetap terjaga sekitar 25%. Dan jangan lupa setelah mengambil, jangan lupa tutup rapat kembali gentongnya. Seperti ini saya tambahkan brand Polar, juga tambahkan sedikit jagung, tambahkan juga daun-daunan, bisa daun bayam, daun singkong, bebas saja. Kalau Anda memiliki ampas tahu, ampas kedelai atau yang lain-lainnya, Anda bisa juga tambahkan, silakan. Aduk rata sehingga total pakan yang tadinya 3 kilo, kita beri tambahan 1 kilo, total semuanya menjadi 4 kg. Usahakan hasil akhir dari penyampuran hasilnya perak atau mawur, alias tidak terlalu basah, bisa dikepal tapi juga mudah hancur dan mudah terurai. Jangan khawatir tangan Anda tidak akan kotor karena pakan ini mudah sekali dibersihkan. Itu artinya pakan ini juga tidak akan mengotori bekas pakan ternak Anda. Untuk vitamin atau mineralnya bisa Anda tambahkan dari Top Mix ataupun Neobro. Ini menjadi pakan yang siap diberikan. Pakan jadi ini tidak harus diberikan semua, berikan sesuai kebutuhan, dan sisanya bisa Anda simpan. Cara penyimpanannya harus tetap tertutup rapat. Pakan jadi ini Anda bisa simpan 3 hari atau 7 hari kalau tidak habis, jadi tidak akan basi atau rusak. Pakan ini bisa diberikan ke ayam-ayam Anda, jenis ayam apapun bisa, anak ayam pun bisa, tidak masalah. Untuk bebek, entok juga bisa. Untuk angsa juga bisa. Unggas-unggas ini akan selalu lahap dan menghabiskan pakan racikan sendiri yang kita berikan. Untuk ayam petelur pun akan tetap terjaga hasil produksi telurnya selama proteinnya terjaga. Lalu bagaimana dengan duri ikannya? Jangan khawatir, Anda lihat di sini, karena setelah melewati proses fermentasi, duri-duri ini akan lunak dan tidak lagi berbahaya bagi ternak kita. Tanda-tanda fermentasi berhasil diantaranya tidak berjamur, tidak terdapat belatung atau kutu dan sejenisnya, tidak memancing kedatangan lalat sehingga dikerumunin lalat, kecuali lalat BSF kalau niat kita memang ingin memancing maggot BSF. Dan tentu saja tanda-tanda fermentasi berhasil adalah tidak berbau busuk, baik menyengat ataupun tidak menyengat. Dan tentu saja ketika diberikan ke unggas, mereka mau memakannya dengan lahap. Kalau berbau busuk, otomatis unggas tentu saja tidak tertarik. Kalau yang tercium aroma mirip-mirip terasi atau mirip-mirip sarden kaleng yang masih mentah, maka wajar karena bahannya dari ikan.
Kalau ingin aromanya seperti tape, maka dedaknya diperbanyak, 1 dibanding 3, 1 ikan, 3 untuk dedak. Fermentasi ini bisa disimpan hingga 2 bulan. Kalau fermentasinya digiling, dijemur kering, lalu disangrai untuk mengurangi kadar airnya atau di oven, maka sudah jadi tepung ikan produksi sendiri. Selanjutnya, bisa Anda packing per kilogram untuk disimpan lebih lama. Packing per kilogram senilai Rp2.000 hingga Rp3.000. Dengan memanfaatkan harga ikan reject yang murah meriah, kita bisa menghemat setidaknya tiap 1 kg pakan yang kalau kita beli pakan jadi, pakan pabrikan seharga Rp8.000 atau Rp9.000, maka kita bisa menghemat setidaknya Rp4.000 hingga Rp5.000. Tentu ini lumayan. Ketika Anda memiliki ayam 100 ekor, 100 ayam itu butuh 10 kg pakan minimal. Dengan menghemat Rp5.000, Anda tinggal kalikan 5.000 kali 10, ketemu angka 50.000. Kalau dikalikan dalam 30 hari, 1 bulan, maka Anda sudah menghemat setidaknya 1,5 juta. Tentu ini lumayan. Bagi sebagian peternak mungkin cara seperti ini terlalu merepotkan, tapi kalau kita kalkulasikan secara waktu, maka mencampur pakan 100 kilo, membuat pakan 100 kilo pengganti konsentrat ini hanya butuh 1 atau 2 kali pengadukan. Anda bisa melakukan pengadukan yang nggak sampai 1 jam. Ketika ternak kita kecil-kecilan, ya, jumlahnya sedikit, kemudian kita ikut-ikutan dengan menggunakan pakan pabrik, tidak akan ketemu, tidak akan match, ya kan, biaya pakan yang Anda keluarkan dengan hasil panennya atau hasil telurnya. Untuk itulah kita bukannya mengeluh dengan pakan yang tinggi, ya kan, itu urusan pembisnis, urusan mereka. Kita membuat alternatif sendiri. Ketika kita nggak bisa menjangkau pakan yang terlalu tinggi, harga pakan tinggi, ya kita bikin sendiri, ya kan, pakan yang lebih murah, yang lebih terjangkau dengan bahan-bahan yang sebenarnya tuh kalau kita rajin mau cari informasi akan ketemu. Yang penting terjadi keseimbangan gizi yang terpenuhi. Protein hewani ada, protein nabati ada, karbohidrat ada, lemak juga ada, ditambah mineral dan vitamin. Mineral dan vitamin harganya murah sekali, Anda bisa beli instan, tinggal menambahkan ke pakan atau minumannya. Sementara protein nabati juga banyak. Kalau Anda pakai ampas kedelai, ampas tahu, ya kan, ampas kelapa, atau bungkil singkong, atau yang tersedia di daun-daunan di sekitar Anda, itu juga silakan. Tapi itu hanya protein nabati. Anda harus menambah lagi dengan protein hewani. Bisa tersedia dari ikan yang kita buat di video ini. Kalau Anda tidak dapatkan, Anda bisa gunakan ampas-ampas ikan atau sisa-sisa limbah ikan. Itu mengandung protein hewani semua. Akhirnya dalam kesatuan sebuah ransum pakan, nutrisinya pun tercapai. Standar protein, minimal protein juga tercapai. Jadi Anda tetap tenang dan percaya diri. Kalau Anda merasa protein hewaninya kurang, ya Anda tinggal tambahkan. Yang tadinya sekilo, Anda tambahkan 1,5 kilo atau 2 kilo. Hanya itu saja problemnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jumpa lagi kita di next video. Salam sukses selalu buat kita semua. Terima kasih telah menyimak video-video dari Chickenku. Semoga info yang kami berikan bermanfaat buat Anda. Sampai jumpa lagi di next video.